Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali selaku hamba Allah yang selalu merasa dhaif, merasa rendah diri di hadapan Khaliqnya. Pada Jumat yang penuh berkah ini kita persembahkan sujud dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan dan telah kita pergunakan. Mudah-mudahan semakin banyak Allah memberikan nikmat itu kepada kita, semakin kuat dan meningkat kesyukuran kita, dan Allah perkenankan kiranya kita menjadi hamba Allah yang disebut dengan abdan syakura. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon tentunya kepada Allah selawat yang selalu kita ucapkan dan kita lafalkan kiranya tersampaikan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak pernah berjumpa dan bersua, tapi itulah junjungan kita, wujud cinta kita kepada beliau, sekaligus wujud cinta kita kepada risalah dan sunnah yang beliau tinggalkan. Kita perbanyak berselawat, insyaallah kita diperkenankan di yaumul akhir menjadi umatnya yang diperkenankan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib memulai berwasiat tentunya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada segenap kita yang berhadir di rumah Allah ini. Seiring berjalan waktu, bertambah usia, mari kita tajadidu imanakum, perbaharui keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan iman dan ketakwaan kita sebagai jaminan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan firman Allah yang sudah kita bacakan di awal khutbah, surat Al-Ashr, surat yang ke-103 ayat 1 sampai 3, maka izinkan khatib menyampaikan khutbah kali ini yang kita beri judul dengan waktuku adalah ibadahku. Allah berfirman, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang selalu berbuat kebajikan atau beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr,
orang yang selalu berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan penuh kesabaran. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau di negara belahan sana kita kenal banyak orang menyampaikan bahwa waktu itu adalah uang. Kalau negara yang sering dikunjungi oleh umat Islam berhaji dan berumrah negara Arab kita katakan, maka pernah bilang nyampaikan syairnya, al-waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Artinya apa? Pedang yang begitu panjang dan tajam. Apabila kita mahir dan mampu menguasai pedang itu sendiri, insya Allah akan mampu menjadi tameng, menjadi penyelamat kita. Tapi naudzubillah summa naudzubillah min zalik, apabila pedang yang berada di tangan kita, semurai yang begitu tajam ada di tangan kita, tapi kita tidak mampu memakainya, maka inilah yang disebut dengan senjata makan tuan. Artinya kita tidak mampu memanfaatkan, mengambil momen-momen waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Bapak hadirin, di rumah kita pasti ada, di mana-mana pasti kita berjumpa yang namanya dengan sebutan penanda waktu adalah arloji atau jam, di mana sebuah jam itu berputar terus, berjalan terus tiada henti, santai tapi pasti, tapi jangan harap dia akan kembali. Artinya waktu itu berputar terus menurut edarannya, tapi dia tidak akan pernah kembali menjemput masa lampau. Masa lampau itu merupakan suatu kenangan, suatu nostalgia yang alhamdulillah kalau kenangan dan nostalgia itu indah dan baik untuk duniawi dan ukhrawi kita. Karena sesuatu yang jauh adalah masa lampau yang sudah kita tinggalkan, yang tidak akan pernah kembali, yang tidak pernah bisa akan kita perbaiki. Hari ini merupakan zaman yang sedang kita jalani. Inilah yang harus kita pergunakan, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka kita namakan tadi, waktuku adalah ibadah. Dan masa yang paling dekat itu apa? Masa yang paling dekat itu adalah masa-masa kematian kita, yang kemanapun kita akan lari, kemanapun kita akan bersembunyi, maka kematian itu siap menanti dan siap mencari kita di mana kita bersembunyi. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka melalui ini adalah kita sampaikan waktu itu adalah nafasku. Waktu itu adalah ibadahku. Kenapa dengan demikian? Karena nafas itu tak akan pernah kembali. Begitu kita tarik, begitu kita lepaskan, maka tarikan yang kita lepaskan yang tadi tidak akan pernah berulang kembali. Maka sangat kita pergunakan waktu itu. Maka dikatakan waktuku adalah nafasku, waktuku adalah ibadahku. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka karena waktu itu sungguh-sungguh bernilai, mari khatib mengajak, menghimbau kita semua, mari kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan seluruh kegiatan, seluruh aktivitas yang bermakna dan bernilai ibadah yang insya Allah akhirnya akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin, manusia dan kita semua sungguh hanya seorang pengendara yang berada di punggung usianya. Artinya masing-masing kita sudah ditetapkan berapa umur, berapa usia. Tak seorang pun yang tahu entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita berada di punggung usia sebagai pengendara, mampu kita mengendalikan kendaraan kita, usia kita, maka selamatlah sampai kita kepada tujuan. Tapi apabila kita lengah, apabila kita lalai, apabila kita abai dengan usia yang diberikan Allah, dengan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tunggulah penantian kita akan menyesal di kemudian hari. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kenapa dengan demikian? Karena kita saban hari digulung oleh hari demi hari. Hari itu berganti dengan minggu, minggu itu berganti dengan bulan, bulan itu pun berganti dengan tahun nantinya. Artinya apa? Kalau kita mengisi waktu kita itu dengan
segala kegiatan, segala aktivitas yang bernilai ibadah, maka apa yang disinyalir, apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-As tadi mudah-mudahan tidak berada pada kita. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian, siapapun orangnya. Lalu bagaimana dan siapa orang-orang yang menurut Allah tidak akan pernah merugi? Yang tidak akan pernah merugi itu yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman, yang kokoh keyakinannya. Kalau kokoh keyakinannya, bagus keimanannya kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak akan terasa berat olehnya. Tapi bukti ketundukan kepatuhan dia kepada Sang Khalik, maka pekerjaan dan tugas tanggung jawab itu akan dilaksanakan dengan ridho dan senang hati. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang kedua, orang yang tidak merugi itu orang yang beramal soleh. Maka beramal soleh tempatnya hari ini, kita berada pada hari ini, berada pada ladang-ladang amal soleh yang mesti kita semai berbagai macam benih yang berkualitas, yang mestinya benih itu kita pelihara, kita pupuk dan kita kembangkan bagaimana nanti benihnya, benih yang berkualitas, pupuknya, pupuk yang bagus berkualitas, maka panen pun akan kita panen dengan panen yang berbahagia. Artinya apa? Setelah di yaumil akhir kita akan menerima balasan yang menyenangkan. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Karena hari ini sesungguhnya dunia itu makin kita kejar, makin kita cari, makin kita buru dunia itu. Maka dunia itulah sesungguhnya akan makin jauh dari sisi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, akhirat yang barangkali hari ini kita lalai, kematian yang hari ini kita tidak pedulikan, tapi justru yang kuburlah yang makin mendekat dengan kehidupan kita. Kalau kita rentakkan sebuah tali, kita ikat dengan kencang, usia kita pada hari ini tidak ada pun seorang pun yang tahu apakah kita berada di pertengahan, apakah kita masih jauh perjalanan kita, apakah masih tinggal sedikit lagi kita akan sampai kepada garis finish. Dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah pertandingan, menentukan seorang pemenang, seorang yang mengungguli dalam kompetisi itu bukan ditentukan pada titik awal startnya, tapi ditentukan oleh titik finishnya. Artinya apa? Kita akan menjadi pemenang tentunya mengharapkan finish ini yang baik, mengharapkan finish itu kita sebagai pemenang, maka harus kita manage, harus kita perhitungkan, harus kita ukur seberapa mungkin kita dari awal sampai akhir, baru kita bisa nanti sebagai pemenang, sebagai pemegang trofi kemenangan ini. Artinya inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Endingnya, akhirnya di akhir hayat kita, semua kita sepakat menginginkan akhir hayat yang husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah dengan kelalaian, dengan kedoifan dan kelupaan kita. Kita berlindung berharap kepada Allah kiranya kita dijauhkan dari akhir yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Lalu apa bekalnya? Apa kira-kira yang harus kita siapkan agar husnul khatimah itu kita dapatkan di akhir hayat kehidupan kita? Maka kita yakin segala sesuatu yang sudah kita persiapkan dengan baik, sudah kita rencanakan dengan baik, sudah kita perhitungkan dengan matang dan tepat, maka insya Allah hasilnya pun akan baik. Tapi apabila hari ini kita mengisi hari-hari kita hanya sibuk dengan hubbud dunia, sibuk dengan dunia, mengejar harta, mengejar pangkat, tapi kita lupa siapa yang memberikan pangkat jabatan itu, mengejar harta tapi kita lupa siapa yang memberikan harta itu, mencari nafkah pagi, siang dan malam tapi kita lupa siapa yang memberikan nafkah itu, maka kemungkinan orang-orang yang seperti ini akhir hayatnya akan menjadi su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita terlindung oleh Allah dari hal yang demikian. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah.
Maka tidak salah Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, "Iqtanim khamsin qabla khamsan." Pergunakanlah waktu yang 5, kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Kenapa? Yang 5 itu apabila sudah datang sulit untuk kita ulang, bahkan sulit untuk kita kembali. Yang mana pertama itu adalah manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya apa? Untuk beribadah, untuk beraktivitas butuh fisik yang sehat, butuh jasmani yang sehat. Maka jangankan untuk beribadah, jangankan untuk beraktivitas, makan pun susah apabila yang namanya sakit sudah ada pada diri kita. Yang kedua, manfaatkan mudamu sebelum datang tuamu. Kenapa? Muda itu mulai kita dari akil balik sampai selanjutnya. Karena kita tidak tahu, wallahu alam, kita diperkenankan oleh Allah untuk sampai berumah tangga dan menikah. Yang bujang jangan terlena dengan bujangnya, dengan gagah dan gantengnya, karena kematian tidak mengenal bujang dan gantengnya. Yang ketiga, manfaatkan kayamu sebelum datang miskinmu. Artinya apa? Orang-orang kaya hari ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk berbagi dengan sesama. Jadikan harta yang dititipkan oleh Allah itu sebagai wasilah, sebagai jembatan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Artinya harta yang kita miliki itu Allah yang amanahkan kepada kita, maka kita belanjakan kepada siapa yang memberi harta itu, maka harta itu akan menjadi harta yang barokah. Tapi apabila harta hanya kita tumpuk, tidak kita berikan kepada hak pemiliknya yang harusnya menerima, kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengabaikan tetangga, tanpa mempedulikan tetangga, tanpa mempedulikan sesama, maka harta itu bukan menjadi barokah, tapi justru akan menjadi azab laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang sempit. Artinya luang dan sempit itu tidak perlu kita baca masing-masingnya, tapi yang jelas semua orang akan merasakan itu. Sempit yang masih bujangan, nanti berkeluarga, makin sempit waktunya. Yang sudah berkeluarga, punya anak, makin sempit waktunya. Yang sudah punya anak, nanti punya mantu, makin sempit lagi waktunya. Yang sudah punya mantu, nanti punya cucu lagi, makin sempit lagi waktunya. Maka selagi waktu kita lapang, waktu kita bebas, bisa beraktivitas dan bisa beribadah, jangan kita sia-siakan. Terakhir, pergunakanlah sehatmu, pergunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Allah mengatakan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, apabila umur sudah sampai, maka dia tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Perhitungan Allah tepat, tapi kronologisnya yang berbeda. Apa hikmah dari Allah rahasiakan kematian itu? Kapan datangnya untuk kita? Supaya kita semua selalu bersiap, selalu mempersiapkan perbekalan kita untuk menemui dan menghadapi kematian itu. Karena kematian tidak mestinya untuk kita takuti, tapi mestinya untuk kita persiapkan. Apa persiapannya? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik persiapan untuk kematian itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka hari ini khatib mengajak dan mengimbau kita semua, jangan terlena dengan usia muda, karena kematian tidak perlu syarat harus tua. Jangan terlalaikan kita karena badan sehat dan kuat hari ini, karena kematian tidak butuh sakit baru kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mari apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan renungan kita semua, terutama khatib sendiri. Mudah-mudahan kita mampu mengevaluasi dan memperbaiki ibadah kita hari ini dan kedepannya sampai berakhir hayat kita nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.